Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang atas nama Sri Nurmayanti, Hairul Nisa, dan Nurul Asisa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai penipuan komputer. Adapun submateri atau tujuan pembelajaran yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada 5, yaitu yang pertama, menjelaskan ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern. Yang kedua, mendefinisikan penipuan, menjelaskan jenis-jenis penipuan dan proses yang dilalui dalam melakukan penipuan. Yang ketiga, mendiskusikan siapa yang melakukan penipuan dan mengapa itu terjadi, termasuk tekanan, kesempatan, dan rasionalitas yang terjadi dalam sebagian besar penipuan. Yang keempat, mendefinisikan penipuan komputer dan mendiskusikan klasifikasi penipuan komputer yang berbeda. Dan yang kelima, menjelaskan bagaimana mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan komputer. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Saya akan menjelaskan tentang ancaman SIA. Ancaman SIA atau Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari 4. Yang pertama, banjir atau publik yang seperti kebakaran, angin topan, badai, salju atau perang yang dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. Contohnya yang pertama, serangan teroris terjadi di Oklahoma City yang menghancurkan dan merusak semua sistem dan pembangunan tersebut. Yang kedua, banjir di Chicago menghancurkan dan membahayakan 400 pusat pengolahan data. Atau ancaman yang kedua yaitu kesalahan peringkat peranak lunak yang sistem operasi kegagalannya seperti keras dan memadamkan listrik berupa ancaman kedua. Contohnya di Facebook. Di Facebook terdapat sistem otomatis untuk memverifikasi kesalahan nilai yang tidak valid. Ancaman yang ketiga, tindakan-tindakan yang tidak berupa kecelakaan atau kesalahan dan kelainan adalah risiko terbesar untuk sistem dan menyebabkan kerugian. Ancaman keempat, tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan, atau sabotage yang merupakan kerusakan yang sengaja dan membahayakan suatu sistem. Materi selanjutnya, pendahuluan untuk penipuan. Nah, penipu menurut saya adalah kerja yang tidak jujur dan dapat merugikan semua orang. Nah, ada beberapa cara seperti itu: pernyataan atau pengungkapan yang salah, fakta material, niat untuk menipu, kecendaraan atau kerugian yang diderita oleh korban. Selanjutnya, jenis-jenis penipu. Jenis-jenis penipu terdiri dari 2, yaitu yang pertama, korupsi. Korupsi adalah perilaku yang tidak jujur oleh mereka memiliki kekuasaan untuk menipu dan melibatkan tindakan yang tidak ditelektasi dan tidak bermoral, contohnya penyuapan atau persekongkolan. Yang kedua, penipuan investasi adalah meninggalkan fakta untuk mempromosikan investasi dan menjadikan laba pasangan plastik dan sedikit atau bahkan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan materi sebelum yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Nah, siapa yang melakukan penipuan? Pelaku penipuan seringkali dianggap sebagai kriminal kerah putih. Pelaku penipuan komputer umumnya lebih mudah dan memiliki pengalaman dan kemampuan komputer. Beberapa termotivasi atas dasar rasa penasaran, pencarian untuk pengetahuan, dan keinginan untuk belajar bagaimana beberapa hal dapat bekerja dan tantangan mengalahkan sistem. Nah, beberapa melihat tindakannya sebagai permainan akan dan bukan perilaku yang tidak jujur. Lainnya melakukan penipuan komputer untuk memperoleh pengakuan di komunikasi hacker. Nah, adapun 3 penyebab penipuan. Yang pertama itu tekanan. Nah, tekanan adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Nah, ada 3 jenis tekanan yang menyebabkan penyalahgunaan, yaitu keuangan, emosional, gaya, dan hidup. Nah, yang kedua itu rasional. Rasional adalah alasan yang digunakan pelaku penipuan untuk menjustifikasi atau membenarkan tindakan ilegal mereka. Nah, yang ketiga itu kesempatan. Kesempatan adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya
menjadi keuntungan pribadi. Materi selanjutnya yaitu mengenai penipuan komputer. Jadi, penipuan komputer atau computer fraud adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Nah, contohnya seperti yang pertama pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan atau menghancurkan yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras maupun data. Yang kedua pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Nah, yang ketiga memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Selanjutnya, meningkatnya penipuan komputer. Nah, meningkatnya penipuan komputer secara khusus rentan terhadap beberapa alasan. Alasan yang pertama, orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau mengganti sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat dan meninggalkan sedikit bukti. Adapun yang kedua yaitu penipuan komputer dapat lebih sulit dideteksi dibandingkan penipuan yang lainnya. Dan yang ketiga, beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok ke sistem mereka. Sedangkan jumlah dan ragam dari titik akses ini secara signifikan meningkatkan resiko. Adapun yang keempat yaitu program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali untuk mengoperasikan program yang tidak sesuai selama program tersebut digunakan. Adapun yang kelima yaitu komputer pribadi atau personal komputer yang biasa disingkat dengan PC, di mana hal ini sangat rentan dan sulit mengendalikan akses fisik untuk setiap PC yang mengakses jaringan. Adapun data mereka dapat hilang, dicuri atau salah tempat. Selain itu, penggunaan PC secara umum tidak menyadari pentingnya pengendalian dan keamanan semakin banyak. Selanjutnya, klasifikasi penipuan komputer. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam figur 5.2, klasifikasi penipuan komputer dapat dibagi ke dalam 4 hal. Yang pertama, input penipuan. Nah, input penipuan ini merupakan cara yang paling sederhana dan paling umum untuk melakukan penipuan komputer, yaitu seperti mengganti atau memalsukan input komputer. Hal ini membutuhkan sedikit keterampilan bagi orang yang mengoperasikannya. Contohnya seperti seorang pria membuka rekening bank di New York dan memiliki cetakan slip setoran. Slip setoran ini adalah slip setoran bank yang kosong yang sama dengan yang tersedia di lobi bank, kecuali nomor rekeningnya yang berbeda, di mana ia mengganti slip setoran di lobi bank dengan yang ia palsukan selama 3 hari simpanan di bank menggunakan slip yang dipalsukan masuk ke rekeningnya. Nah, dalam hal ini pelaku mengambil uang dan menghilang dan ia tidak pernah ditemukan kembali. Yang kedua yaitu penipuan prosesor, di mana penipuan prosesor ini merupakan penggunaan sistem yang tidak sah termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Contohnya seperti perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem abnormal dan menemukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi ilegal. Nah, yang ketiga yaitu penipuan interupsi komputer, di mana penipuan interupsi komputer ini termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Nah, pendekatan ini biasanya tidak umum karena menggunakan pengetahuan pemrograman khusus. Sekarang ini lebih sering ditemukan situs web yang mengatakan pada penggunaan bagaimana membuatnya. Adapun yang keempat yaitu penipuan data. Nah, penipuan data ini secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencuri atau membahayakan data perusahaan yang termasuk ke dalam penipuan data. Adapun penyebab terbesar pelanggaran data adalah keteledoran dari karyawan itu sendiri. Selanjutnya yang kelima yaitu output data, di mana output data ini pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memasukkan output yang terlihat otentik, seperti cek pembayaran. Nah, pelaku penipuan dapat memindai cek pembayaran menggunakan desktop untuk mempublikasikan perangkat lunak untuk menghapus
pembayar dan jumlahnya, serta mencetak cek pembayaran fiktif. Materi selanjutnya yaitu ringkasan cara-cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Ada 4 cara. Yang pertama, membuat penipuan agar tidak terjadi. Nah, melalui beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Selanjutnya, mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasional, dan risiko yang meminimalkan kemungkinan penipuan. Selanjutnya, menumbuhkan pengawasan komite audit yang aktif, terlibat, dan independen dari Dewan Direksi. Selanjutnya, menetapkan otoritas dan tanggung jawab untuk tujuan bisnis atas departemen dan individu tertentu. Selanjutnya, mendorong mereka untuk menggunakan inisiatif untuk menyelesaikan masalah dan menjaga tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia untuk memperkerjakan, mengompensasi, mengevaluasi, mempromosikan, dan menegur karyawan dengan mengirimkan pesan mengenai tingkat perilaku etis dan integritas yang disyaratkan. Selanjutnya, mengembangkan serangkaian kebijakan anti penipuan komprehensif yang dengan jelas menentukan ekspektasi untuk perilaku yang jujur dan etis, serta menjelaskan kompensasi tindakan yang tidak jujur dan curang. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan dapat dilakukan dalam berbagai hal. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat. Selanjutnya, memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Selanjutnya, mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem dan menjaga akses fisik dan jauh untuk sumber daya sistem terhadap personel yang berwenang. Selanjutnya, meminta transaksi dan aktivitas agar diotorisasi dengan parsaler dan supervisor yang sesuai dan memiliki sistem yang mengautentikasi orang dan hak mereka untuk melakukan transaksi sebelum mengizinkan transaksi terjadi. Selanjutnya, menggunakan dokumen dan catatan yang dirancang dengan benar untuk menangkap dan memproses transaksi. Selanjutnya, yang ketiga itu meningkatkan metode pendeteksian. Ada beberapa cara. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan program penilaian risiko penipuan yang mengevaluasi kemungkinan dan besarnya aktivitas penipuan dan menilai proses dan pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi penipuan potensial. Selanjutnya, membuat jejak audit agar transaksi individual dapat ditelusuri melalui sistem laporan keuangan dan data laporan keuangan dapat ditelusuri kembali ke transaksi individual. Selanjutnya, melakukan audit internal dan eksternal secara periodik dan juga audit keamanan jaringan khusus, menginstal perangkat lunak pendeteksian penipuan. Selanjutnya, memotivasi karyawan untuk melaporkan penipuan dengan mengimplementasikan penghargaan kepada karyawan atau bagi mereka yang melakukannya. Selanjutnya, yang keempat, mengurangi kerugian penipuan, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, menjaga asuransi yang memadai, mengembangkan kontingensi penipuan yang komprehensif, pemulihan bencana, dan rencana keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, menyimpan salinan backup program dan file data dalam lokasi luar yang aman. Selanjutnya, menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas sistem dan terakhir memulihkan dari sistem. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebagai penutup, kami mengutip kata motivasi dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok dan belajarlah seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.